Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang insyaallah kita semua dalam keadaan yang sehat wal afiah, senantiasa mendapatkan maghfirah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, dan kita tidak lupa juga untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syukur kita dibalas dengan bertambahnya nikmat. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita perbanyak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung khutbah Jumat kemarin ya. Kalau nggak salah judulnya hampir sama oleh Pak Dr. Irfan Shauki Beg tentang judi online ya, yang dikaitkan juga dengan pinjaman online. Kita pada pagi hari ini juga kurang lebih akan membahas, dan mudah-mudahan ada tambahan baru atau wawasan baru yang bisa memperkuat strategi kita baik dalam diri, keluarga, masyarakat, maupun kita dorong juga kepada institusi yang lebih tinggi agar kemudian persoalan ini menjadi perhatian yang besar ya dari semua pihak yang ada. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, data yang mungkin kita awali dengan beberapa data di mana transaksinya terus meningkat dari 2017, 2019, 2021 sekitar 90 triliunan, 2022 sudah hampir 200 triliunan lebih, dan di 2003, data 2003 itu sudah melewati angka 300 triliun lebih, antara 300 sampai 350 di tengah-tengah itu. Jadi ini angkanya juga cukup fantastis ya, cukup fantastis ya. Yang kemudian data berikutnya, 4 juta orang Indonesia itu kena judi online ya, 4 juta. Anak-anak di bawah 10 tahun itu 80.000. 10 sampai 20 tahun itu 440.000. 21 tahun sampai 30 tahun 520.000. Usia 31 sampai 50 tahun 1,64 juta orang. Ini juga luar biasa. Di atas 50 tahun 1,35 juta orang. Ya. Jadi dari usia kecil sampai di atas 50 ada pelakunya. Kemudian mayoritas pengguna internet Indonesia sering terpapar iklan judi online. Ya, jadi iklannya berseliweran di HP-HP kita. Ya. Berapa banyak orang yang kena itu? Pertama, dikelompokkan menjadi kelompok yang pertama, tiap mengakses internet pasti dapat iklan itu 63%. Ada yang mengaksesnya 1 sampai 2 kali seminggu 26%, dan ada yang mengaksesnya 3 sampai 4 kali seminggu itu 11%. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama anak-anak generasi muda, media sosial yang paling sering terpapar iklan judi online paling tinggi Instagram. Ya. Jadi Instagram itu 46%, di bawahnya Facebook, cuma beda tipis 45%. Kemudian YouTube 45%, TikTok 27%, Twitter 16%, media sosial lainnya 4. Jawa Barat adalah provinsi dengan pemain judi online terbanyak.
yaitu 535.644 orang. Disusul DKI Jakarta 238.568 orang. Kemudian yang ketiga Jawa Tengah 200-an ribu, keempat Banten 150-an ribu, dan yang terakhir 5 besar Jawa Timur 135 ribu. Judi, permainan judi yang paling bikin kecanduan, judi slot. Judi slot itu 72% dari responden yang ditanyakan. Di bawahnya live casino. Saya juga nggak tahu apa itu. Kemudian taruhan olahraga. Kemudian di bawahnya kartu gosok berhadiah. Di bawahnya lagi lotre, di bawahnya lagi taruhan e-sport, internet sport, game online, gitu ya. Ternyata masih ada juga yang taruhan pacuan kuda, ya, di paling bawah. Kasus perceraian karena judi di Indonesia naik dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2019 perceraian gara-gara judi 1947 kasus. 2020 turun pas Covid 648 kasus. 2021 naik lagi 993 kasus. 2002 naik lagi 1191, dan di 2003 perceraian gara-gara judi online, gara-gara judi itu 1.572 kasus. Pemicu kecanduan judi, kira-kira apa ya? Yang paling tinggi ternyata ingin cepat kaya, 36%. Kemudian di bawahnya keinginan ingin cepat kaya itu hiburan. Kemudian yang ketiga melupakan masalah. Banyak masalah, pelariannya judi online. Yang keempat bayar utang. Jadi judi online untuk bayar utang. Yang berikutnya di bawah bosen, mager. Ini hati-hati juga, ternyata ada penyebab judi online itu kesepian. Dan yang bawahnya lagi interaksi sosial. Itu data kira-kira yang kita lihat sebagai mukaddimah bagaimana judi ini bisa sampai kepada anak kecil, orang dewasa, sampai menyentuh wasilahnya adalah media sosial. Model yang paling besar adalah judi slot, membuat perceraian bertambah naik, dan pemicunya ternyata shortcut. Jadi ada masalah ingin cepat kaya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab judi diistilahkan sebagai al-qimar atau al-maisir. Yang sering kita dengar itu al-maisir, ya. Al-maisir. Kenapa disebut al-maisir? Karena memang berasal dari kata yasara. Yasara itu bisa diterjemahkan lemah lembut. Yasara itu, yasar juga bisa diterjemahkan kemakmuran. Karena katanya maisir membawa keuntungan. Ya. Dan karena dia dari kata yasara juga diterjemahkan artinya kemudahan. Artinya dengan judi mudah menghasilkan keuntungan tanpa jerih payah dan usaha. Itu ya secara bahasa. Secara istilah para ulama, ya, baik itu Ibnu Arabi, Asy-Syaukani mendefinisikan kurang lebih di mana judi itu adalah permainan dari dua kontestan berupaya mengalahkan pasangannya, salah satunya, ya,
Kemudian harus salah satunya yang dikalahkan. Jadi harus ada yang menang dan yang lain kalah. Gitu ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana Al-Qur'an mengomentari, memberikan petunjuk untuk masalah judi ini? Ternyata dia atau Al-Qur'an itu juga bertahap. Seperti mana khamar larangannya bertahap, seperti mana riba larangannya bertahap. Ternyata ayat tentang judi juga bertahap, tapi tahapannya cuma 2 kali. Tahapan yang pertama itu sifatnya khabar, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ada manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mereka nafkahkan? Qulil 'af. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Jadi itu ayat pertama, sifatnya khabar. Nabi ditanya, apa itu khamar dan judi? Nabi menjawab, itu ada dosa besar. Di ayat ini juga tadi ada dikatakan wa manafi'u linnas, ada manfaatnya. Ternyata penelitian mengatakan, di sebagian penelitian, judi itu katanya meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan. Kemudian judi meningkatkan pendapatan pajak. Judi meningkatkan peluang pariwisata dan rekreasi. Dan judi meningkatkan nilai properti. Oh, berarti Al-Quran benar, ada manfaatnya. Wa manafi'u linnas. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya lebih besar lagi. Penelitian tahun 83, kebanyakan dari mereka yang berjudi punya masalah emosional yang serius. Dan karena punya masalah emosional yang serius, mereka melarikannya kepada minum-minuman keras. Berarti sama. Penelitian 83 didahului oleh ayat Al-Baqarah 219. Tadi apa? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Berarti memang dekat. Ini 2 kawan, ya. Jadi mereka melarikan diri kepada minuman keras, merokok, makan berlebihan, dan belanja yang berlebihan, impulsif. Tahun 88 penelitian mengatakan bahwa pasangan penjudi menderita sakit kepala kronis. Sering sakit kepala, kronis lagi. Masalah perut, pusing, kesulitan bernafas, depresi, dan suka marah-marah. Emosional. Penelitian 1 tahun berikutnya, 1989, anak-anak dari penjudi lebih cenderung menjadi merokok, minum minuman keras, dan menggunakan narkoba. Dan mereka punya gambaran masa kecil mereka sebagai masa-masa yang tidak bahagia dalam hidup mereka. Catatan masa kecil masuk di dalam rekaman mereka itu. Jadi kalau ada orang tuanya penjudi, anaknya itu langsung kena. Ya. Penelitian 1993, 23% pasangan dari 17% anak-anak penjudi mengalami kekerasan fisik dan verbal.
Dan ini jelas anak-anak dihantam oleh orang tua penjudinya, ya, kekerasan fisik. Ya. Terakhir, penelitian tahun berapa ini? 17% penjudi itu mempertimbangkan untuk bunuh diri. 13% dari mereka pernah mencobanya. Dan itu sudah terbukti banyak yang bunuh diri gara-gara tidak bisa bayar utang. Nah, tadi pinjol. Jadi pinjol untuk judi online. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang pertama, baru sekedar khabar. Maka ayat yang kedua atau tahapan yang kedua di Al-Maidah ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Innama yuridu syaitanu an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bapak-bapak pengen lihat setan itu kayak gimana, maka Al-Quran ini sudah kasih tahu. Setan itu adalah bandar-bandar judi itu. Itu setan sudah. Jadi kalau belum pernah lihat setan yang asli, nah itu setan yang berwujud manusia. Karena ayatnya begitu. Setan ternyata untuk kasus judi dan khamar ini yang menjadi langsung disebut terang-terangan oleh Al-Quran itu adalah setan di situ bermain. Saya tidak tahu setan yang, kan ada macam-macam tuh setan. Ya, ada yang godain, tapi kayaknya ada setan untuk judi juga khusus. Ya. Jadi dia membuat orang itu berangan-angan. Ya. Maka salah satu akhirnya nanti yang bisa kita tawarkan juga terapi judi itu adalah ruqyah. Betul. Karena bisa jadi gangguannya gangguan setan yang ada dalam tubuhnya. Ruqyah dia. Kalau ruqyahnya tidak mempan, jangan-jangan setannya sudah jadi darah. Ternyata apa? Darahnya itu datang dari makan makanan yang haram. Makan makanan yang haram. Makan yang nggak baca bismillah. Beli tidak ada logo halalnya, asal enak aja sikat. Karena viral, ada lagi viral baru buka makanan di Bogor ini, ada lagi viral, beli langsung. Karena nanti kalau nggak beli nggak up to date. Padahal belum ada logo halalnya, belum ada sertifikat halalnya. Masuk aja restoran, begitu sepanjang hidup. Akhirnya apa? Makanan itu berubah jadi darah. Kalau sudah jadi darah, susah ini ngobatnya. Ya. Maka obatnya kalau sudah jadi darah disuruh banyak puasa. Suruh banyak puasa, diruqyah ya, supaya bertukar darah-darah yang kotor itu menjadi darah-darah yang bersih kembali. Diisolasi ya. Supaya dia tidak kena
lagi dengan judi ini. Salah satu ya. Walaupun kemudian nanti juga kita tidak bisa mengandalkan oh ini setan saja. Nanti kan ada masalah yang lain juga. Dorongan tadi coba lihat dorongan pertama apa? Penyebab orang tadi mau judi. Pengen cepat kaya. Wah, pengen cepat kaya. Angan-angan ingin cepat kaya, angan-angan. Maka zikir yang paling kuat itu adalah supaya angan-angan itu hilang. Apa itu? Qul a'udzu bin nas. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasin nas, yang dia bisik-bisikkan di dalam hati pagi dan petang. Rumah itu harus ada penjagaannya, karena dia akan membuat manusia itu merasa kurang, merasa was-was, ya, sehingga akhirnya menempuh jalan untuk berjudi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum selesai ayatnya, itu tadi baru ayat 90 Al-Maidah. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Setan itu dengan judi itu pengen kalian itu bermusuhan dan benci satu sama lain. Selesai memang. Kita berantem keluarga dengan keluarga. Masalahnya adalah satu jurnal tadi saya baca dekat mau sholat, mampir baca sedikit di salah satu desa. Jadi penelitiannya itu judi di desa, judinya itu judi dingdong ya. Pakai internet juga ada. Penelitian itu mengatakan susah diberantas karena yang pemainnya itu, pelaku-pelaku judinya itu ada hubungan kekeluargaan dengan aparat desa itu sendiri, baik itu RT, RW, lurah maupun yang lainnya. Sehingga kalau itu dihukum, ada semacam perasaan malu kalau salah satu keluarganya kena hukum gara-gara judi. Jadi akhirnya cuma dihimbau. Karena ini malu keluarga kita. Ya. Maka Rasulullah SAW mencontohkan luar biasa untuk kasus yang mungkin bisa dicangkokkan ke kasus ini, yaitu Rasulullah SAW pernah mengatakan, lau suriqat Fatimah, seandainya anakku Fatimah itu yang mencuri sekalipun, apa kata Nabi SAW? Laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, ini sudah ada isyarat memang. Ternyata dalam konteks hukum Islam itu tidak bersifat himbauan semata, tetapi harus diikuti dengan kekuatan eksekusi hukum itu sendiri. Nah, jadi kita mau curi ini, maksudnya kita mau langsung ke ujung nih. Kalau orang tanya, kenapa tidak bisa selesai ini judi online ini? Saya nonton tadi sambil searching terus tadi malam, video singkatnya wawancara TV One, wartawati, ya, perempuan wawancara, wartawannya perempuan wawancara dengan, mungkin sudah pernah diundang ke sini ya, mantan bandar judi yang mualaf, Deni apa? Kodeni ya? Siapa? Iya, itu yang muda tuh, yang ganteng luar biasa, masya Allah, ya, orang Cina. Iya, dia mantan bandar judi, ya kan? Jawabannya apa? Ketika ditanya, bisa nggak ini cepat di ini? Kata dia, sehari juga bisa. Caranya apa? Diputus semua itu, server itu apa semua, segera, asal mau. Video itu berujung dengan kalimatnya, masalahnya ini terlalu besar untuk terlalu enak untuk dihentikan bagi orang-orang yang masuk di dalamnya. Terlalu enak untuk dihentikan. Jadi ini persoalannya, oke lah, ada persoalan tadi pengen cepat kaya, mental illness, penyakit mental, ya, perasaan tidak cukup, perasaan sikap tidak sabar, sikap tidak tahu qanaah. Oke lah itu ya.
Tapi itu semuanya kalau dalam hukum Islam itu harus juga diselesaikan bukan hanya dengan apa? Himbauan-himbauan ayat Al-Qur'an maupun hadis. Tetapi adalah apa? Eksekusi hukum. Jadi mohon maaf. Ini ada panggilan bukan apa? Kayak penulisan yang jurnal, bukan penulisan makalah Pak. Pelaksananya penyelenggaranya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini masih berlangsung dari tanggal awal Juli ini penerimaan tulisan sampai pertengahan bulan depan. Fokus penulisan itu diminta untuk menulis tentang fatwa-fatwa terbaru hasil ijtima ulama di Bangka Belitung kemarin, betul ya? Kan ulama kemarin yang viralnya itu salah satu fatwanya haram untuk salam berbeda keyakinan, kan begitu ya? Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, dan apa itu yang itu saya tidak tahu karena memang saya tidak pernah menyebutkan. Paling saya kalau ada audiens yang berbeda paling cuma sampai Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Cukup, sudah. Saya tidak sampai ke yang sana. Nah, itu yang viral fatwa itu. Tapi fatwa-fatwa yang lain kan ada. Nah, penyelenggara ini ingin membuat kasih komentar. Ayo bikin tulisan apa, bagaimana ini setelah fatwa-fatwa ini keluar. Nah, saya melihat itu ada banyak fatwa di situ, tidak banyak tapi yang baru-baru. Ada fatwa tentang salam, fatwa tentang zakat YouTuber, fatwa tentang halal, produk halal macam-macam. Saya akhirnya sampai kepada kesimpulan singkat dalam bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan begini. Seberapa kuat fatwa yang dihasilkan oleh ulama sampai hari ini? Itu pertanyaan sebenarnya. Seberapa kuat fatwa dalam diri kita? Seberapa kuat fatwa itu masuk dalam pribadi-pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita? Seberapa besar penerimaan fatwa? Itu belum ada yang kaji. Cuman kalau lihat respon dari beberapa media, diwakili oleh beberapa orang, misalnya, saya sebut aja lah, tanggung-tanggung kan sudah di media berarti terbuka kan, Nurul Arifin. Itu langsung membantah itu, tidak terima itu fatwa apa? Salam itu. Ya kan? Muslimah. Tapi ada yang bilang saya sudah tidak. Wallahu alam bisawab. Saya bilang wallahu alam bisawab karena kita harus cek lagi, cuma dapat konfirmasi begitu. Ya. Tapi kalau betul itu seharusnya itu dibuka bahwa tidak layak yang itu non muslim mengomentari fatwa MUI, ya kan? Karena fatwa MUI itu kontennya adalah untuk umat Islam. Ya. Pertanyaannya, oke lah yang non muslim jangan campur. Pertanyaannya, yang orang Islam dengan fatwa-fatwa hari ini sudah kuat nggak? Bapak-bapak merasa nggak fatwa itu berpengaruh dalam diri keluarga hidup bapak? Nah, kalau itu ditanya ke saya pribadi, jawaban saya, fatwa hanya akan kuat kalau diikuti, disusul dengan aturan undang-undang atau aturan hukum. Selama tidak ada ujungnya aturan hukumnya, maka fatwa adalah sekedar fatwa. Pribadi sementara. Ya, sementara aja itu. Ya, belum dalam pandangan saya, ya. Kalau saya salah mohon maaf, tapi itu yang saya lihat. Ya. Kenapa fatwa tentang halal kuat? Karena ada undang-undang halalnya. Kenapa fatwa tentang riba, tentang ekonomi syariah kuat? Karena ada undang-undangnya. Undang-undang banknya, undang-undang keuangannya diikuti situ. Selama fatwa-fatwa tidak diikuti dengan produk hukum, selesai. Itu semacam anjuran. Nah, oleh karena itu maksud saya membaca ayat ini, bahwa ayat-ayat yang kita baca tentang judi ini, contoh kasus pagi ini, bahwa judi ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan
ayat dan hadis ataupun fatwa. Dia harus diselesaikan dengan produk hukum. Negara itu harus masuk di situ. Selama negara tidak serius untuk menyelesaikan, tidak pernah akan selesai. Tidak pernah akan selesai. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yasuddakum fil khamri wal maisir. Setan itu hanya ingin buat kita berantem. Tadi perceraian itu kan berantem, suami sama istri berantem. Ya. Dan membuat orang menjadi lupa kepada Allah wa anis shalah dan salat. Ya, dan salat, ya. Hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang berkata kepada temannya, mari kita berjudi, maka hendaklah ia bersedekah sebagai penebus dosa itu. Bayangkan, cuma ngajakin aja harus ditebus dengan sedekah. Apalagi buat. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa bermain judi seolah-olah dia mencelupkan tangannya dengan daging babi dan darahnya. Itu hadisnya. Ibnu Abid Dunya melaporkan dari Yahya bin Katsir berkata, utusan Allah yaitu Rasulullah SAW melewati orang-orang yang sedang main judi. Maka Rasulullah SAW berkata, hati mereka sibuk, tangan mereka sakit, dan lidah mereka mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak masuk akal. Setiap permainan yang melibatkan perjudian adalah permainan untung-untungan maisir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat-ayat dan hadis-hadis yang saya bisa share pada kesempatan kali ini. Yang berikutnya yang ingin saya bagi adalah judi dalam pandangan agama lain. Nah, ini kita tambah wawasan. Di kitab Buddha Hinayana, umat Buddha dilarang melakukan 5 dosa besar. Membunuh, mencuri, menipu, memperkosa, dan minum minuman beralkohol dan berjudi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lebih ini. Tapi minuman beralkohol dan berjudi itu digabung jadi 1. Jadi 5 larangan dalam kitab orang Buddha. Di kitab Tipitaka disebutkan 6 akibat buruk dari perjudian. 1. Pemenangnya menimbulkan kebencian. Ialah orang yang kalah marah. Kedua, pihak yang kalah berduka atas hilangnya kekayaan. Ketiga, perkataan orang berjudi tidak dapat diandalkan di pengadilan. Keempat, dia dihina oleh teman-teman dan rekannya. Kelima, ia tidak dicari untuk dinikahkan karena orang akan mengatakan ia seorang penjudi dan tidak pantas untuk mengurus istri. Dan yang keenam, mempertaruhkan uang melalui permainan untung-untungan akan menimbulkan malapetaka. Dalam agama Kristen, dalam Timotius 6:10, sebab cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Beberapa orang karena keinginannya untuk menjadi kaya telah menyimpang dari iman dan menyebabkan banyak penderitaan bagi diri mereka sendiri. Walaupun sebagian di kalangan mereka mengizinkan yang mereka sebut lotre kesejahteraan. Ya. Karena mereka menganggap itu kecil saja. Tapi kalau yang sudah besar-besar, kasino itu tidak boleh. Ya. Ini yang Yahudi nih, yang agak lain nih. Yahudi punya, dia katakan, seorang penjudi profesional tidak bisa dipercaya sebagai saksi di pengadilan. Namun banyak rabi mengizinkan perjudian sesekali, terutama selama festival seperti Purim itu diizinkan. Jadi ternyata di sini dikatakan Yudaisme itu tidak memberlakukan larangan total terhadap perjudian, bahwa perjudian bukanlah dosa di dalam Yudaisme itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu 3 ya yang saya dapat untuk di-share. Sekarang kita masuk kepada agak sedikit serius. Apakah judi itu sama dengan resiko? Bermain resiko. Sama apa enggak? Ya. Dalam perjudian terdapat unsur esensial, yaitu ketidakpastian yang kita sebut dengan goror. Kan ketidakpastian ya. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Judi, maisir, undian. Ya.
Pertanyaannya adalah, dalam bisnis Islam sekalipun, dalam akad-akad, gharar juga ada. Ya enggak? Atau yang kita sebut dengan resiko. Dalam berbisnis ada resiko enggak? Ada kan? Yang disebut dengan high risk, high return. Semakin tinggi resiko, maka semakin besar pendapatan yang didapat. Itu kan inspirasinya dari hadis Nabi. Nabi katakan, al-gunmu bil gurmi. Semakin besar resiko kamu, semakin besar keuntungan kamu. Itu hadis Nabi. Nah, pertanyaannya, apakah nanti orang penjudi bilang, oh kami ini berjudi sama dengan berbisnis. Kami bermain resiko. Wah, gitu loh. Ini harus kita clearkan. Ya, apakah risiko bisnis sama dengan risiko orang berjudi? Ya. Kita tahu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, resiko bisnis tidak dapat dihindari. Seseorang tidak pernah mengetahui apakah untung atau rugi. Ya. Makanya kenapa dalam Islam itu kita dilarang riba. Kenapa dilarang riba? Salah satunya, karena orang yang mengamalkan riba, ngasih pinjaman kepada orang 1 juta, dia minta kembaliin 1.500.000, resikonya di mana? Ya enggak? Apalagi kalau dalam pinjam meminjam itu ada, nah ini masalah juga ini, jaminan. Dia pegang jaminan. Makanya bank konvensional, nah ini kita pelan-pelan sedikit ini. Makanya bank konvensional ataupun industri bank secara umum, dia menjaga, dia tidak akan rugi. Kenapa? Karena setiap transaksi yang dia biayai, kalau di konvensional bukan dia biayai, dia pinjamkan uangnya ke orang, dia sudah pasti dapat untung. Dan kalau orang itu macet, dia bisa ambil jaminannya. Betul? Nah, pertanyaannya, kalau orang nanya sama kita, apakah bank syariah tidak begitu? Sama juga. Bank syariah harus ada jaminan. Kalau ditanya, Ustadz, itu syariah atau tidak pakai jaminan itu? Nah, itu pertanyaannya itu. Syariah atau tidak pakai jaminan? Kalau kita buka bab-bab misalnya kita akad tentang mudharabah bagi hasil, kan ada unsurnya. Bagi hasil itu unsurnya yang kasih modal sama yang kasih uang modal sama yang kerja. Ini namanya sahibul mal, pemilik modal. Ini namanya yang bekerja, namanya mudharib. Yang mudharib karena asal katanya doroba. Doroba itu pukul. Pukul itu berarti pakai tenaga. Berarti ini otot. Ini uang. Punya uang, punya otot. Kasih uang modal, set. Kerja silakan. Kalau untung bagi hasil 70 30 60 40. Betul? Tapi kalau rugi, siapa yang tanggung? Siapa yang tanggung, Pak? Ini apa ini? Ini pemilik modal, sahibul mal. Dengan tanda catatan bintang kecilnya, kerugian yang terjadi ini memang kerugian yang bukan dibuat-buat. Memang kerugian yang alami. Dia memang lagi apes. Tiba-tiba harga cabai turun drastis sehingga dia yang tadinya nanam cabai modalnya dari sini udah nggak balik. Kalau itu udah nggak bisa. Itu memang ini yang tanggung. Tapi kalau ini yang nakal, nah dia yang harus kembalikan. Itu kitab fikihnya. Dan kitab fikih muamalatnya dalam mudharabah itu, setahu saya memang tidak ada jaminan. Karena semangatnya adalah orang-orang kaya di dalam umat ini itu membiayai mereka-mereka yang punya tenaga, punya waktu, tapi Allah takdirkan belum punya modal, maka disuruh untuk membantu itu, sehingga tidak ada namanya jaminan. Kalau kemudian hari ini yang tadi kita bikin kasusnya, kenapa Bank Syariah bikin jaminan? Coba kenapa? Di mana logikanya? Kita jawab. Jawabannya begini, Jawabannya satu. Pertama,
Uangnya bank syariah itu uangnya siapa? Uangnya bank atau uangnya nasabah yang lain? Uangnya nasabah, uang masyarakat. Uang masyarakat ini itu kan harus dijaga baik-baik oleh bank. Kalau ada pengusaha minta datang ke bank syariah pembiayaan, maka dia minta jaminan supaya kalau ada apa-apa, kalau kamu nakal, kamu aneh-aneh, kami bisa punya jaminan dari kamu, ini uang masyarakat aman. Gitu loh. Tetapi sebenarnya aslinya nggak perlu gitu-gitu. Lalu kenapa hari ini harus ada begitu? Salah satunya juga soal tipikal kita umat ini hari ini. Beda dengan tipikal orang dulu zaman Nabi SAW. Tingkat kejujuran umat itu beda antara dulu dengan sekarang. Betul apa tidak dalam urusan bisnis? Nggak main-main sekarang. Nah, saya kepikiran Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bank itu dia harus ngejaga uang masyarakat. Nah, ini juga salah satu bukti. Bapak-bapak kalau pergi ke bank syariah nabung, kalau tadi ini soal pengusaha, sekarang bapak-bapak fungsikan sebagai penabung. Bapak-bapak waktu pergi ke bank syariah nabung ya, simpan duit, itu pakai akad apa, Pak? Ada yang tahu? Saya mah tabung-tabung aja, Ustaz. Saya kasih tahu ya. Akadnya ada 2. Kalau bukan wadiah, itu mudharabah. Jadi ada 2. Ada 2 akad yang sebenarnya bapak-bapak itu pilih waktu nabung itu. Hanya setahu saya 2 itu. Kalau bukan wadiah, mudharabah. Apa itu wadiah? Wadiah itu bapak murni titip. Kalau pakai wadiah, bapak jangan pernah berharap uang bapak nambah di tabungan. Jadi kalau bapak nabung 1 juta, sampai akhir hayat tutup itu tabungan 1 juta. Tidak boleh minta tambahan. Kalaupun bank ngasih, tiba-tiba bapak lihat rekening bapak di tabungan itu nambah, itu hanya ihsannya bank saja. Dibolehkan oleh bank untuk memberi dalam bentuk tambahan, tapi bukan wajib. Itu kalau pakai akad wadiah. Oke, saya selesaikan. Bukan di sini isunya. Isunya di sini. Di sini isunya yaitu kalau bapak buka tabungan pakai akad mudharabah. Yaitu berarti kalau bapak buka pakai akad mudharabah, berarti bapak itu sahibul mal atau mudharib? Pemilik uang atau pekerja? Pemilik uang. Oke, saya mulai pelan-pelan nih. Kalau bapak pemilik uang, maka mari kita rujuk tadi yang kitab klasik tadi tentang akad mudharabah. Bapak udah siap nggak kalau uang bapak berkurang? Sekarang saya tanya nih biar survei kecil-kecilan. Bapak udah siap nggak bapak nabung misalnya hari ini 1 juta, bulan depan tinggal 950.000, kurang 50.000. Siap nggak mentalnya? Tidak. Padahal itu yang sebenarnya aslinya fikihnya harusnya begitu. Jadi mental kita memang belum siap. Mental masyarakat kita, uang bank itu kan dari sini dulu, dari tabung dulu. Dari masyarakat penabung kita belum siap untuk uang itu kurang. Itu cuma contoh tabungan 1 juta, Pak. Kalau tabungan Bapak 100 juta, Bapak siap nggak bulan depan tinggal kira-kira kalau tadi 1 juta jadi 9 berapa tadi? 950, kalau 100 juta tinggal berapa itu? Berapa, Pak? 900? Oh, 95 juta. Hilang 5 juta. Siap nggak, Pak? Ini saya penasaran juga, pengen tahu kita ini. Siap nggak kalau buka pakai akad mudharabah? Kalau Bapak siap, umat ini siap, bank juga akan siap membiayai model yang sama. Kalau tidak perlu jaminan. Karena bapak-bapak penabung sudah mentalnya sudah kuat betul. Ini alurnya cerita sebenarnya. Dari sini belum siap, maka bank juga tidak siap memberikan pembiayaan tanpa jaminan. Begitu jalurnya. Jadi jangan dihukum di sini. Lihat dari sini hulunya, baru bicara hilirnya juga. Gitu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi judi kembali lagi itu memang kalau dibilang disamakan dengan resiko bisnis jelas beda. Kalau berbisnis ada usaha ada upaya. Kalau riba pinjam uang itu orang memang yang paling diuntungkan adalah orang yang paling banyak duit hari ini. Dengan punya uang 1 miliar, 1 triliun, bunganya 5%. Dari 5% 1 triliun berapa, Pak? 5% setahun. 5% 1 triliun berapa, Pak? Ada yang cepat matematikanya. Berapa, Pak? Berapa? 5% dari 1 triliun. Oh, nggak ada yang tahu. Itu Pak, Papa pakai lagi kalkulator Pak, dihitung Pak. Bisa nggak? Hah? Dia dapat uang tidur aja di rumah, nggak usah kerja. Asal punya uang 1T Bapak udah aman hidup. Ya, ada kajian yang terakhir itu yang saya baca itu minimal kalau mau aman hidup itu punya tabungan 3M. 3M itu kalau dia taruh di bank berarti dengan bunga bank 7% sekarang ya. 5-7%, katakanlah 5%. 5% dari 3M berapa tuh? 50 berapa? Ya dia tinggal udah. Tapi itu 1 tahun nanti dibagi 12. Kira-kira dia dapat dengan uang 3M, saya pernah hitung itu, dengan punya uang 3M di bank, dengan bunganya 5% atau 7%, dia bisa dapat per bulan 3-4 juta. 3-4 juta sebulan. Bukankah itu sudah di atas UMR? Artinya itu sudah satu pekerjaan sendiri itu. 3-4 juta untuk hidup dia sudah cukup sebenarnya. Asal ada 3M saja. Ya. Apalagi yang punya uang banyak-banyak itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus yang terakhir saja. Asuransi sama dengan judi enggak? Asuransi sama dengan judi apa tidak? Jadi asuransi itu kemiripan antara asuransi dan perjudian disinyalir ada pada 3 tempat. Ini ya, supaya kita pulang dari sini tidak sembarangan milih asuransi. Karena kalau salah milih asuransi, ngira selama ini asuransi, ikut mengamankan diri, ternyata ikut berjudi. Kalau yang tadi yang awal-awal kita bicara itu judi yang memang judi nyata ya, taruhan. Kalau ini judinya bentuk lain, namanya judi asuransi. 3 tempat. Pertama, 3 titik kritisnya. Orang yang ikut asuransi, pembayaran premi dibayarkan untuk ganti rugi yang tidak pasti. Betul? Ya enggak? Kan kalau dia ikut, dia bayar preminya baru sebagian, terus tiba-tiba dia ada musibahnya itu besar pembiayaannya, dia langsung dapat besar. Jadi dia dapat cuma bayar sedikit, tapi dapat banyak. Itu satu titik kritisnya asuransi. Yang kedua, apabila peristiwa yang dipertanggungkan itu tidak terjadi, dia terus bayar, tiap bulan bayar premi. Sampai 1 tahun tidak kecelakaan, tidak ada apa-apa. Uangnya kemana? Hangus. Betul? Betul nggak? Hangus Pak ya? Itu yang disebut dana hangus ya? Iya hangus. Itu titik kritis kedua. Yang ketiga, jika peserta menarik diri dari kontrak asuransi, sudah bayar, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ternyata dia di PHK di Agustus. Karena di PHK pendapatannya berkurang, dia tidak bisa lagi lanjut. Kasusnya bagaimana ini yang Juni sampai Agustus ini? Uang Januari sampai Agustus. Hilang apa dikembalikan? Hilang. Sudah 3 titik kritis asuransi. Asuransi apa itu Ustaz? Asuransi konvensional. Nah, nambah lagi nih. Kalau begitu asuransi syariah bagaimana konsepnya Ustaz? Saya jelaskan yang singkat saja ya. Kalau mendetail nanti panjang. Asuransi syariah akadnya
bukan akad memindahkan resiko dari peserta kepada perusahaan asuransi. Bukan. Kalau yang konvensional, resiko peserta pindahin ke sini. Seperti ini pejudi, ini bandar judi. Ini peserta asuransi, ini pengelola asuransi konvensional. Itu seperti peserta judi, ini bandar judinya. Kalau syariah bukan begitu konsepnya. Konsepnya adalah peserta yang banyak ini, peserta yang banyak yang ikut asuransi syariah, itu tidak pernah memindahkan resiko ke sini. Tetapi mereka berbagi resiko sesama mereka. Sehingga ketika asuransi syariah itu diikuti, langkah yang paling awal di asuransi syariah itu harus dipisahkan yang namanya rekening tabarruk sama rekening tijaroh. Apa itu tabarruk sama tijaroh? Tabarruk itu dana sosial. Kalau preminya 1 juta, maka 100.000 itu masuk menjadi dana sosial. 100.000 itu dana sosial, tabarruk. Hadis Nabi mengatakan, siapa yang meminta lagi uang sedekahnya, dia seperti anjing yang menjilat lidah air liurnya. Jadi yang 100.000 itu Pak, bersedekah antar sesama peserta. Bapak jangan cari lagi yang 100.000 ini Pak. Karena kalau ada yang sakit di antara kita, maka uang kita 100.000 yang banyak itu dikasih ke dia yang sakit. Bisa dipahami? Oke, yang 900.000 itu kemana larinya? Ditaruh ke sini, ke perusahaan. Untuk apa perusahaan uang 900.000 yang banyak itu? Dia akan kelola. Kelola apa? Supaya menghasilkan. Berarti ada hasil? Ada. Kalau ada hasil dibagi nggak? Ada. Namanya bagi hasil. Di akhir tahun, di Desember, uang yang terkumpul dari semua peserta yang 900.000 dikali jumlah peserta, kemudian dikelola ada hasilnya, dibagi lagi merata. Ada masalah di sini? Nggak ada. Kenapa nggak ada masalah? Wong basicnya tadi sudah dikunci. Tabarru. Gitu Pak. Kalau konvensional nggak ada pemisahan. Titik kritis 3 asuransi konvensional. Wallahu alam bisawab. Sudah habis waktu? Sudah. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Mangga silakan. BPJS. Nah, BPJS. Kita lihat BPJS. BPJS ada BPJS syariah enggak? Enggak ada. Belum. Belum ya? Nanti dicek lagi ya. Saya juga belum cek betul. Pertama, saya melihat BPJS ini produk hukumnya negara kita. Betul? Produk hukumnya negara. Maka di situ ditulis kalau kita tidak ikut BPJS, misal kalau nggak salah ya, kita tidak bisa ngurus macam-macam yang lain, betul? Satu pintunya, berarti kita dalam kondisi terpaksa. Itu satu. Pelan-pelan dulu ini, karena memang menarik. Poin kedua, pintu kedua yang harus kita kritisi, yang kita harus pahami, berapa sih nilai BPJS yang kita bayarkan itu? Dengan manfaat yang didapat? Berapa? Kalau Bapak bayar ikut BPJS, Pak. Bapak bayar berapa, Pak? 25.000. 35.000. Bapak sudah pernah memanfaatkan? Alhamdulillah, sehat berarti. Ya. Tapi begini, BPJS itu setahu saya itu banyak menolong masyarakat kecil. Ya, dengan nilai nominal yang rendah tadi karena dikumpul dengan jumlah masyarakat Indonesia. Cuman ini pertanyaan Bapak, saya harus kunci dengan yang ketiga, poin ketiga. Kita berharap akadnya, nah ini Pak, pribadi aja lah kalau begitu. Karena kalau belum diatur oleh negara, kita akadnya apa tadi? Pakai niatnya akad tabarru. Bisa nggak kira-kira pakai solusi itu?
Pertama, karena ini adalah aturan undang-undang, kalau kita tidak ikut kita susah urusan yang lain. Yang kedua, karena supaya tekniknya bukan mengakali, niatkan di dalam hati ini adalah akad tabaru. 35.000 yang Bapak bayar setiap bulan, Pak, kalau saya dipotong langsung dari gaji, itu saya tidak pernah minta. Karena saya dipotong gaji saya tidak pernah berdoa sama Allah, ya Allah itu uang kenapa saya tidak pernah manfaatkan. Saya tidak pernah minta sakit. Gitu ya. Maka saya doa atau kita doa sama-sama, Pak. Kita niatkan saja yang uang kita itu yang dipotong dari gaji kita niatkan sebagai dana tabaru. Akadnya apa? Akad sedekah. Untuk membiayai orang-orang yang di luar sana yang cuma bisa kalau sakit dia tidak bisa ke apa, Pak? Tidak bisa ke rumah sakit, layanan-layanan kesehatan yang bagus, yang memang itu. Mereka harus ke puskesmasnya digratisin. Ya udah, itu uang kita juga ikut di situ, Pak. Gitu, Pak. Jadi BPJS itu poin pertama, kita niatkan sebagai sedekah. Yang kedua, kita dorong pemerintah supaya lebih syar'i. Uang kita yang kita store itu hendaknya ditaruh di bank syariah. Jangan dicampur dengan bank konvensional. Gitu, Pak. Wallahu alam bishawab. Mangga, ada yang lain? Tidak ada? Cukup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian kita, data yang bocor. Ini kasus lagi, data yang bocor. Apakah ada kaitannya judi online ini dengan data yang bocor? Wallahu alam bishawab. Ya. Karena yang bocor itu luar biasa. Ya, data-datanya. Nah, terakhir, bagaimana isu pemberian bansos kepada pemain judi online? Ini sudah disurvei. Saya ambil surveinya. 71% tidak setuju. Masyarakat Indonesia. Yang setuju cuma 25,6%. Yang tidak tahu apa-apa 2,8%. Memang tidak setuju. Ya. Cuman saya ikutin itu beritanya. Logikanya pemerintah itu untuk bansos ini yang dikasih bukan pemainnya, tetapi siapa? Anggota keluarga. Ya. Jadi dibikin kasus istrinya solehah, anak-anak solehah di rumah itu, tapi yang tidak solehah, yang biang kerok itu bapaknya. Bapaknya ini biang kerok. Karena bapaknya biang kerok, kesehatan hak-hak istri dan anak berkurang, maka bansosnya dikasih ke situ. Tapi apa bisa dijamin uang bansos tidak disikat lagi sama si biang kerok tadi? Ya kan? Nah, ini urusan panjang ini. Nah, jadi memang kalau kita mau kasih satu solusi, sebisa mungkin solusi itu adalah solusi terakhir. Jangan bikin solusi, kasih solusi tapi bikin masalah baru. Karena dalam Islam prinsipnya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Ya karena kalau hukum Islam menyelesaikan masalah masih ada sisa masalah, itu bukan solusi namanya, betul? Itu. Nah, terakhir ini ya, survei terakhir. Hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memberantas judi online menurut responden Juni 2024 paling tinggi 65,5%. Blokir situs judi online. Memang setuju orang, blokirlah sudah. Yang kedua, tindak tegas secara hukum 33%. Ke bawahnya, tangkap pelaku dan pengelola 30%. Yang ke bawahnya lagi, rehabilitasi pemain judinya 17%. Yang tidak tahu 2%. Jadi sebenarnya masyarakat kita ini udah kompak. Kalau lihat survei. Yang tidak kompak ini, wah, saya tidak suka direkam loh. Direkam. Udah tutup aja langsung, ya enggak? Tutup langsung. Cuman memang kuenya terlalu besar untuk ditutup. Kuenya terlalu besar untuk ditutup. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.